Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Putra. Di sini saya akan menjelaskan usaha yang saya jalani sekarang, yaitu adalah penggilingan daging yang bernama Jaya Sentosa. Nah, di sini saya akan memperkenalkan identitas perusahaan saya, yaitu di sini namanya yaitu adalah Bapak Warno. Bapak Warno ini adalah bapak saya sendiri. Beliau yang memiliki Jaya Sentosa tersebut. Alamat Jaya Sentosa yaitu di Jalan Jurang nomor 1 Pasar Sederhana, tepatnya di belakang Pasar Sederhana. Untuk email kita tidak punya karena emang belum melambat ke sampai sana. Untuk tanggal berdirinya di sini saya di bulan Juni, mulai beroperasi juga di bulan Juni. Untuk modal dasar saya kurang tahu karena itu yang dimiliki oleh bapak saya. Kurang lebihnya saya hanya mengetahui beberapa nominalnya, yaitu di angka puluhan juta. Jaringan pemasarannya semua para pelaku usaha bakso, cilok, dan yang lain-lain. Jumlah pegawai tidak ada karena masih dijalankan oleh saya dan papa saya sendiri. Di sini ada visi misi dari Jaya Sentosa. Visinya adalah menjadi salah satu perusahaan besar dan terbaik di bidang penggilingan daging halal dengan memberikan kepuasan konsumen dan manajemen kreatif, inovasi, dan profesional. Nah, di sini juga ada misinya yaitu menggunakan mesin dan teknologi terbaik untuk mendukung pabrik penggilingan daging yang dibangun sehingga memberikan kinerja efektif, efisien, dan memiliki kualitas dan kuantitas gilingan daging yang terbaik. Terus ada menerapkan sistem manajemen profesional yang ditunjang sumber daya lokal dan ahli yang saling mendukung sehingga membentuk lingkungan kerja yang nyaman. Terus ada juga menerapkan kebersihan, higienis, dan juga halal dalam melayangkan penggilingan daging. Terus ada menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran, dapat memperdayakan masyarakat. Di sini juga ada tujuan dan sasaran penggilingan Jaya Sentosa. Tujuannya yaitu tujuan dari usaha ini selain mencari profit atau laba seperti pada latar belakang, yakni memberikan pelayanan penggilingan daging untuk pedagang maupun mengonsumsi sendiri. Sasarannya itu semua lapisan masyarakat, terutama pedagang bakso, nugget sosis, sempol, dan untuk konsumen lainnya. Nah, apa sih itu penggilingan daging? Nah, di sini penggilingan daging merupakan usaha yang menggunakan alat atau mesin untuk menggiling daging dengan cara menghancurkan daging menjadi lebih halus sehingga dapat dibuat makanan lain seperti bakso dan sosis. Maksudnya dia lebih halus itu dibentuk jadi adonan atau bisa dicincang. Terus alat dan mesin ini bisa menggunakan listrik ataupun solar. Untuk tren sekarang yaitu bisa menggunakan listrik. Terus jasa penggilingan ini sangat menjanjikan keuntungannya karena setiap hari-hari tertentu seperti hari raya Idul Fitri atau hari raya Kurban, pastinya masyarakat banyak yang membuat olahan bakso. Mungkin bosan dengan olahan daging tersebut, makanya kebanyakan di hari raya Kurban daging-daging biasanya diolah menjadi bakso. Terus konsumen menggiling daging dengan tujuan untuk membuat adonan bakso atau adonan yang diingin dibuatnya. Terus harga yang ditetapkan oleh Jaya Sentosa di sini yaitu 5.000 per kilonya. Nah, untuk waktunya Jaya Sentosa mulai pekerjanya mulai jam 4 pagi sampai jam setengah 9 karena pelanggan konsumen akan menggiling daging pada pagi hari. Nah, di sini saya akan menerangkan dengan kualitas jasanya, yaitu kualitas jasa di sini yaitu ada reliability atau kehandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan
Karyawan harus dibekali dengan ketelatenan, kecekatan, dan hati-hati pada memproses penggilingan. Tepat waktu dalam memproses agar konsumen tidak terlalu lama dan tidak kecewa dalam pelayanan yang diharapkan. Yang ada dalam dimensi ini antara lain memberikan pelayanan, mempertanggungjawaban tentang penanganan konsumen akan masalah pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumen, memberikan pelayanan tepat waktu untuk konsumen. Terus ada responsiveness atau daya tangkap, yaitu di mana kemampuan atau keinginan para karyawan untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen. Setiap karyawan tentunya harus memiliki rasa kepedulian terhadap konsumen, karena konsumen suka dengan pelayanan dan cepat, tepat. Tentunya karyawan yang ramah dan tangkap, tidak memberikan konsumen menunggu dengan lama dengan adanya alasan-alasan yang tidak masuk akal, kecuali memang antri yang banyak karena setiap harinya pelanggan rata-rata menginginkan daging di jam pagi. Karena pelanggan juga akan berjualan bakso dan lain-lain. Atribut yang dapat di dimensi ini adalah memberikan pelayanan yang cepat, kerelaan untuk membantu dan menolong, setiap tangkap untuk menanggapi respon permintaan dari para konsumen. Terus ada insurance atau jaminan. Di sini meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, sopan, dan sifat dapat dipercaya dari kontak personal untuk menghilangkan sifat keraguan-raguan konsumen dan merasa terbebas dari bahaya dan risiko. Setiap karyawan harus memiliki sifat tutur kata yang sopan dalam melayani konsumen. Walau kadang ada konsumen yang sedikit cerewet, tapi karyawan harus tetap sopan dalam menanggapinya. Atribut-atribut yang dalam dimensi ini adalah karyawan yang memberikan jaminan berupa kepercayaan diri kepada konsumen. Terus ada membuat konsumen merasa aman saat menggunakan jasa pelayanan perusahaan. Karyawan yang sopan, karyawan yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat menjawab pertanyaan dari konsumen. Yang keempat yaitu ada empati. Empati di sini adalah sikap kontak personal maupun perusahaan untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan konsumen. Komunikasi yang baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi atau hubungan karyawan dalam melayani konsumen, harus memberikan perhatian kepada konsumennya karena konsumen suka jika pelayanan karyawan dengan konsumen lebih akrab. Konsumen akan merasa nyaman dan aman jika dalam menggunakan pelayanan usaha ini. Atribut yang ada dalam dimensi ini adalah memberikan perhatian individu kepada konsumen, karyawan yang mengerti keinginan dari para konsumennya. Yang kelima yaitu ada tangible atau produk-produk fisik, ketersediaan fisik, perlengkapan sarana komunikasi, serta lainnya harus proses jasa dalam usaha ini, ditambah dengan fasilitas seperti TV, warung kopi, untuk konsumen sembari menunggu supaya tidak bosan jika menunggu antrian pada menggiling daging. Atribut-atribut ada pada dimensi ini adalah peralatan yang modern, fasilitas yang menarik. Nah, di sini ada metode bisnis model Canva, di mana di sini ada supplier pemasok bahan baku pemiliknya, terus ada key resources yaitu sumber daya manusia tepat alat produksi, channel, revenue stream, ada cost structure. Nah, di sini penjelasannya. Bisnis model Canva terdapat strategi baru sebagai perbaikan usaha penggilingan bakso. Yang pertama yaitu ada segmen pelanggan atau customer segment usaha penggilingan bakso agar memanfaatkan seluruh kekuatan dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya dengan cara memperluas segmen pelanggan, tetapi harus mempertahankan pelanggan yang ada. Terus ada saluran atau channel. Di sini usaha penggilingan bakso harus menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, yaitu dengan peningkatan
dalam pemasaran seperti memanfaatkan media sosial dan alat untuk mempromosikan usaha penggilingan bakso. Hubungan pelanggan dan hubungan pelanggan atau customer relationship usaha penggilingan bakso. Layanan personal sangat efektif untuk dilakukan, tetapi perlu ditingkatkan lagi untuk menjaga kepercayaan pelanggan, begitu juga sebaliknya. Di sini juga ada kemitraan kunci atau key partnership. Untuk penggilingan bakso menjalin kemitraan dengan supplier pelanggan tetap, maka akan menanggulangi modal sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan. Oleh karena itu, kerja atau kemitraan ini dilakukan dengan pemasok hasil bakso dari tempat produksi untuk dipasarkan lebih lanjut. Aktivitas kunci usaha penggilingan bakso perlu dilakukan penambahan aktivitas promosi pada usaha tersebut. Itu ada struktur biaya. Usaha penggilingan bakso perlu dilakukan peningkatan biaya karena untuk dilakukan, tetapi perlu ditingkatkan lagi untuk menjaga kepercayaan pelanggan, begitu juga sebaliknya. Arus pendapatan. Di sini adalah usaha penggilingan bakso dapat mengalami peningkatan karena adanya perluasan segmen pelanggan. Terus ada aktivitas kunci lagi, yaitu penambahan aktivitas promosi pada usaha penggilingan bakso. Kemitraan utama yaitu apabila terjalin kemitraan usaha penggilingan bakso dengan pihak supplier, maka menanggulangi kekurangan modal sehingga dapat memenuhi kemitraan pelanggan lebih banyak lagi. Terus ada struktur biaya. Usaha penggilingan bakso perlu dilakukan peningkatan biaya karena tambahan biaya promosi terhadap produk bakso yang ditawarkan. Nah, di sini ada video yaitu contoh proses penggilingan daging seperti apa sih proses penggilingan dagingnya. Nah, sekarang kita tonton dulu ya. Nah, di sini ada proses penyincangan, yaitu daging telah dibeli atau masih berukuran besar itu dicincang menjadi halus. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, biasanya untuk yang dipisah itu untuk isian bakso cincang. Nah, di sini ada proses pembuatan adonan. Nah, di sini ada wajan yang sangat besar itu untuk memutar daging supaya halus, dan menjelang pemutar daging tersebut ada sebuah pisau besar. Nah, dimana di sini dimasukin bumbu-bumbunya supaya menjadi adonan yang lebih enak atau bisa dijadikan membuat bakso.
Nah, jika udah jadi, dipersiapkan ember, plastik atau sejenis wadah untuk dimasukkan adonannya. Nah, itulah video yang tadi, bagaimana proses penggilingan dagingnya. Nah, sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.